Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan meneruskan bab transformasi. Setelah kita belajar translasi, sekarang kita akan belajar refleksi atau pencerminan. Nah, kalian pasti tentunya sering bercermin. Nah, apa yang terjadi ketika kalian bercermin? Coba kalian lakukan di rumah. Ketika kalian bercermin, kemudian kalian berdiri dua langkah keramik, dua kotak keramik, jarak kamu ke cermin tersebut, maka bayangan jarak dari cermin ke bayangannya pun coba kalian lihat, pasti jaraknya dua keramik dari cermin juga. Nah, kemudian ketika kalian mengangkat tangan kanan di cermin, maka akan menjadi tangan kiri. Nah, itu dua hal tersebut merupakan sifat dasar dari pencerminan. Yang pertama, keterbalikan. Yang kedua, memiliki jarak yang sama. Kalian harus ingat, dua sifat pencerminan. Yang pertama, bersifat keterbalikan. Dan yang kedua, jaraknya memiliki jarak kita menuju cermin dan cermin menuju bayangan akan sama. Gitu. Jadi apa sih pencerminan itu? Pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik terhadap garis tertentu atau sumbu cermin. Nah, yang pertama nanti kita akan belajar pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X dan Y-nya dijadikan sebagai cerminnya. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X dan Y. Nah, contohnya nanti kita Nah, di sini contohnya misalkan sebuah titik, misalkan titiknya sebuah titik, misalkan titiknya 1,2. Nah, titik nih, X-nya 1, Y-nya 2, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Dicerminkan terhadap sumbu X. Ini, misalkan ini kamu, kemudian garis ini cerminnya, maka bayangannya akan di mana? Apakah di kiri atas, kiri bawah, atau kanan bawah? Tentunya akan di kanan bawah, karena ini kamu, ini cermin, nah bayangannya maka akan di sini. Nah, jarak dari titik menuju cermin dan cermin menuju bayangan tentu akan sama. Jika jarak dari titik asal ke cerminnya 2, berarti cermin ke bayangan juga 2. 1, 2. Nah, maka bayangannya akan di sini. Nah, kalian harus ingat titik awal itu A, titik akhir itu A aksen atau A tanda petik 1 di atasnya. Nah, ini hasil bayangannya. Maka jika titik 1,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di 1,-2. Kita lagi mencerminkan lagi, misalkan titiknya itu ada di 3,3. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di 3,-3. Nah, satu lagi, misalkan titik C-nya itu ada di 4,1. Maka jika dicerminkan terhadap sumbu X, jarak ini ke cermin kan 1. Nah, berarti bayangannya ada di sini. Nah, berarti 4,1 jika dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya ada di 4,-1. Nah, dengan melakukan hal ini, nanti kalian akan menemukan formulanya. Nah, formulanya berarti jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya X, Y. Nah, maka formulanya menjadi jika titik
Nah, jika diketahui yang pertama titik A, X, Y. Nah, jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya menjadi X, negatif Y. Ya kan? Contohnya, misalkan yang pertama, tentukan bayangan dari titik 2,2 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, maka jawabannya lanjut. Nah, contohnya misalkan tentukan bayangan dari titik 2,2 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Maka jawabannya, nah, tadi titik A-nya itu 2,2, kemudian dicerminkan. Nah, cerminkan itu M itu mirror, MX, kemudian maka A aksennya menjadi, tadi kan X, negatif Y, maka 2,2. Nah, kalau misalkan dalam bentuk gambarnya, ini jawabannya sudah. Kalau misalkan dalam gambar, nah ini titiknya itu kan tadi 2,2, berarti X-nya 2, Y-nya 2 di sini, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, maka hasil bayangannya ada di 2, negatif 2, X, Y. Nah, ingat nih formulanya. Ingat. Kemudian contoh yang kedua, biar lebih jelas ya. Contoh yang kedua, misalkan tentukan bayangan dari titik B 2, negatif 3 dan C 4, negatif 4,2 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, jawabannya yang pertama, kalian ingat formulanya terlebih dahulu. Formulanya itu A, X, Y dicerminkan MX itu, M itu mirror, dicerminkan terhadap X, maka hasil dari bayangannya X, negatif Y. Nah, maka untuk yang ini B-nya itu kan 2, negatif 3, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, maka hasilnya B aksen
2, negatif dari negatif 3. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Maka hasilnya P aksen 2,3. Nah, yang C-nya itu negatif 4,2, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X, maka C aksen menjadi negatif 4, negatif 2. Nah, seperti itu. Ini jawabannya sudah. Nah, yang kedua yaitu terhadap sumbu Y. Nah, terhadap sumbu Y. Nah, kita balik ke ini dulu. Nah, kita ke diagram Cartesius dulu, koordinat Cartesius dulu lagi. Nah, contohnya misalkan titiknya itu 1,2. Nah, X-nya 1, Y-nya 2. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini kamu, ini cermin. Nah, jika kamu jaraknya 1 menuju cermin, maka bayangannya 1 juga, berarti geser 1 ke sini. Nah, berarti bayangannya ada di negatif 1,2. Kalau misalkan titiknya ada di 3,4, nah dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di negatif 3,4. Maka dapat disimpulkan formulanya, jika diketahui titik X, Y, maka bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi negatif X, Y. Nah, nanti formulanya seperti ini. Berarti jika diketahui titik A-nya itu X, Y, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya atau bayangannya menjadi negatif X, Y. Contohnya, contoh soal. Misalkan tentukan bayangan, ini aja nih, ini A misalkan, bayangan dari titik berikut jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini Y ya. Nah, misalkan yang pertama titiknya titik A 2,3, kemudian yang yang kedua misalkan titik B negatif 2,4, kemudian yang ketiga titik C 2,-5. Nah, Kak, jawabannya yang pertama di slide selanjutnya saja ya. Nah, jawaban atau di sini aja nggak apa-apa. Yang pertama, nanti kalian nulisnya harus ke bawah ya, jangan seperti ibu. Yang pertama, sebentar.
Yang pertama berarti A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya tadi negatif X, berarti negatif 2,3. Negatif X, Y. Kemudian yang kedua, titik B, negatif 2,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka B aksen menjadi negatif 2,4. Nah, tulis ulang lagi. B negatif 2,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka B aksennya negatif ketemu negatif, jadi positif 2,4. Kemudian yang ketiga, C 2,-5, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka C aksen negatif 2, negatif 5. Nah, seperti itulah refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.